Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan kepada materi Al-Bidayah fil Aqidah. Terjemahannya sekarang termasuk wa'lam, dan ketahuilah akhil karim bahwasanya seorang hamba itu dia di bawah pengawasan Allah dan mengharapkan balasannya atau pahala darinya, dan takut akan dosanya, takut akan azabnya atau hukumannya. Sesungguhnya dia menghisap dirinya dan waktunya agar senantiasa di atas ketetapan Allah Subhanahu wa Jalla. Dan apabila engkau ingin menjadi di antara kalangan mereka, maka hisaplah atau hitunglah waktumu, dan jadilah kamu di pagi hari yang kamu tidak memiliki apapun kecuali akhirat, kecuali ridha tabarakallah wa ta'ala, yang Allah lah yang cukupkan dirimu dari segala kegundah gulanahanmu atau keinginanmu. Nabi SAW bersabda, siapa yang di pagi harinya lebih memprioritaskan kepada akhirat, Allah akan mengumpulkannya dan menjadikannya dia cukup di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya raghimah dengan kehinaan. Dan barang siapa yang memprioritaskan dunia, Allah pisahkan, Allah cerai-beraikan kedudukannya dan menjadikannya fakir di antara kedua matanya, dan tidaklah dia datang dari dunia kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan untuknya. Dan sekarang wahai ahibba, kita akan melihat keutamaan dari raja, berharap dan bertawakul kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza rajulun, seorang laki-laki ini dia bekerja di bidang di tasliha mukayyifat, itu servis AC dan pendingin udara. Akan tetapi dia tidak mendapatkan sebuah pekerjaan yang terus menerus untuk keadaannya. Kemudian dia solat di masjid, dan dia mendapatkan seorang imam. Dia mengatakan, man asabahum, apa yang menimpa dirinya atau kegundah gulanahan, maka perbanyaklah, yaitu memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Maka lelaki ini memulai atas dirinya sesuai yang dikatakan oleh Nabi SAW sebanyak 500 kali, dan hari-hari berlalu selama 1 pekan. Hari-hari berlalu dan beberapa pekan. Maka seorang ini faidza birajulin minas Saudiyah, maka seseorang ini dari Saudi, lelaki dari Saudi ini, yattasilu bi, menghubunginya dan berkata, wahai fulan, apakah kamu memiliki keahlian dalam servis? Ya, dia mengatakan iya. Kalau begitu datanglah kepadaku di tempat si fulan, dan kami meminta pegawai kami min hadzal qubel, dari yang sejenis ini. Maka dia pergi, lalu fakhtabarahu ma'a majmu'atin minal mudhaf, lalu dia ujian bersama sekelompok dari para karyawan yang mana mereka itu telah mengajukan CV mereka ke kantor-kantor untuk mereka bisa berangkat ke Saudi. Dan lelaki ini tidaklah memberikan CV-nya, tidak pula kertas, tidak ada sesuatu pun. Dan lelaki ini berhasil, lelaki Saudi ini berhasil atau lulus. Dia duduk di Saudi, akan tetapi dibagikan kepada mereka, yaitu mereka dibagi-bagi di cabang-cabang dari syarikah, yaitu cabang-cabang dari perusahaan. Mereka tahu ditebar di cabang-cabang perusahaan. Pergilah kamu ke Taif dan ke Riyadh dan ke sini. Kemudian lelaki ini berkata, pergilah ke Taif. Maka laki-laki ini mulai melihat kepada laki-laki Saudi dengan pandangan yang tatapan yang kuat. Maka lelaki Saudi ini berkata kepadanya, lam tanzur ilayya ya Misri, lima za tanzuru ilayya ya Misri, kenapa kamu melihat kepadaku wahai
orang Mesir tu. Lalu dia berkata kepadanya, hatta al-an muta'ajib. Sampai sekarang saya kagum atau heran. Anta la ta'rifuni, kamu tidak mengenal diriku. Bagaimana kamu telah menghubungiku dan saya tidak memberikan CV atau lamaran. Lalu dia berkata kepadanya, ana kuntu anzilu inda sadiqi bisri. Aku datang ketika berada di sisi temanku seorang Mesir di sebuah ruangan, dan di sana terdapat di dalamnya mukayyif, yaitu suara AC yang keras. Wa nazalat hadil marrah, maka aku menurunkannya beberapa kali, maka aku mendapatkan suaranya na'iman, suaranya yang lembut sekali. Maka aku berkata kepadanya, siapa yang telah memperbaiki AC ini? Qala rajulun, seseorang yang telah memperbaiki AC milikmu. Maka aku mengatakan kepadanya, berikanlah aku nomor teleponnya, sehingga kami menginginkan yaitu servis dari AC-nya. Lalu dia berkata, saya tidak tahu namamu dan tidak tahu nomor teleponmu. Maka dia fanazartu ala takyif, lalu aku melihat kepada takyif, yaitu AC. Maka aku mendapatkanmu dan aku menghubungi nomormu dan kemudian aku menelponmu. Maka lelaki Mesir ini berkata, apakah kamu araitu anna kaifa ji'ta huna, apakah kamu melihat bagaimana aku datang ke sini? Qala kaifa, dia berkata bagaimana tu? Qala lamma istaddat bi alhal wastasdad alayya alhum, tak kala keadaanku semakin susah dan kegundagulananku semakin banyak tu, maka aku solat Jumat, maka seorang imam mendengar apa yang dia seorang imam mendengar ucapanku. Lalu dia berkata, barang siapa yang banyak dilanda kegundagulanaan dan dia menginginkan Allah melepaskannya, menghilangkan kegundagulanannya, maka hendaklah dia memperbanyak salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahtu, maka aku selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari sebanyak 500 kali. Lelaki Saudi ini berkata, kamu datang ke sini dengan salawat Nabi? Naam, iya. Kalau begitu, uhawiluka, aku kan merubahmu, memindahkanmu dari Taif ke kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar engkau bersalawat, agar engkau salat di Masjid Habib alaihi salatu salam dan menjadikan amalanmu ini di tempat ini. Dan laki-laki ini berkata, sejak 10 tahun saya berada di Madinah, di kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala syekhuna hafizahullah taala. Jadi di sini adalah makna keutamaan dari bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak kegundagulaan, yang galau. Perbanyak namanya bersolawat. Kemudian Syekh kami hafizahullah mengatakan ad-dhabit ats-tsalits, yaitu kaidah yang ketiga, yaitu tauhid asma dan sifat. Dia adalah menjadikan Allah itu satu-satu, bima sama, dengan apa yang dinamakan dan disifati oleh dirinya sendiri, yang terdapat di dalam kitabnya dan di atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang sesungguhnya jika ia menginginkan mengesahkan Allah Jalla wa Ala dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya, maka hendaklah dia beriman dengan seluruh apa yang datang dari nama dan sifatnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis sahih Nabawi yang mutahhirah, yang suci, dan beriman dengan nama-nama dan sifatnya. Innama yustaujabu, dan sesungguhnya dia diwajibkan atharan fi hayatil muslim, yaitu mengikuti peninggalan dalam kehidupan seorang muslim. Maka jika dia beriman bahwasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat, dan dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar setiap ucapannya dan melihat setiap perbuatannya, dan ketika itu dia memperingati bahwasanya, lalu dia berkata sesuatu yaghdab rabbahu, dia mengatakan sesuatu yang membuat Rabbnya marah. Wa yuhadzir an yaf'al syai'an, dia memperingati melakukan
suatu yang menyelisihi keridhaan Allah tabaraka wa taala. Maka para ulama berkata di makna sami', maha mendengar, bahwasanya maha mendengar itu adalah liaqwali ibadihi, seorang hamba itu mengucapkan, yaitu baik secara sir dan jahar. Maka Allah maha mendengar apa saja ucapan engkau selain yang engkau ucapan dengan suara tinggi, maka dia juga mendengar. Atau engkau berbicara dengan suara yang rendah, maka Allah juga mendengar. Maka sesungguhnya Allah mendengar yang tersembunyi dan yang rahasia. Adapun dampak dari iman dengan nama ini dalam kehidupanmu, dalam kehidupan amaliyahmu, dan dia hadzahul maqlud, ini yang diminta, ini yang diinginkan. Sesungguhnya tauhid tanpa kehidupan manusia, sesungguhnya tauhid merubah kehidupan manusia. Sesungguhnya akidah yang benar merubah seseorang kepada beriman, kepada iman yang kuat. Dan tidak ada pelajaran akidah, permasalahan-permasalahan nazari atau teori yang mempelajarinya dan mengetahui yang rajih di dalamnya, dan tidak ada yang memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Sesungguhnya dia ketika engkau nasrah, yaitu mensyarah kitab Al-Bidayah fil Al-Bidayah fil Aqidah, nahdif min waraihi, dan kami memiliki tujuan dari belakangnya, itu merubah, yaitu perjalanan seorang muslim secara mutlak dari akidahnya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya seorang mukmin dia mengetahui bahwasanya Allah itu Maha melihat, dan dia seorang mukmin dengan nama ini sepatutnya dia menjadikan asar, dampak dalam kehidupannya, yaitu basir. Allah itu Maha melihat itu, dia bisa menjadikan bahwasanya itu berpengaruh dalam kehidupannya. Tasawwar ma'i, tergambarlah bersamaku wahai akhi karim, sesungguhnya pemilik perusahaan ketika dia memiliki sejumlah dari karyawan yang memiliki derajat berbeda, dan dia meletakkan kamera pengawas atau CCTV pada seluruh kantor, dan kamera ini fi kulli zawaya, dan setiap sudut-sudut kantor bergerak untuk memperhatikan orang-orang. Idza taharraka, apabila dia bergerak, dan dia taltaqit, dan dia merekam setiap pergerakannya. Atatasawwaru anna ahadan, apakah kamu tergambar bahwasanya salah seorang dari mereka, yaitu karyawan tadi, akan suatu saat akan melakukan pada perusahaannya sesuatu yang menyelisih apa yang tidak diinginkan oleh pemilik perusahaan, dan dia tahu bahwasanya sekarang dia melihatnya. Yaitu si maudzaf ni tahu kalau mudir syarikah itu pemilik perusahaan, bahwasanya dia melihatnya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya yang tampak setiap pergerakan itu adalah khilul syarikah, yang setiap masuk ke dalam perusahaan. Dan Allah memiliki perumpamaan yang paling tinggi, dan Allah Jalla wa'ala mengetahui pergerakan kau, diamnya engkau, dan mendengar ucapanmu. Dan di sana para malaikat juga merekam pergerakan ini. Bahkan para malaikat menulis setiap kalimat dan merekam setiap perbuatan. Maka Allah melihatmu dan mewakilkannya kepada para malaikat yang mengawasimu. Dan pada hari kiamat dia akan datang, setiap manusia itu akan datang, dan bersamanya itu para malaikat yang mana mereka itu mendampinginya sepanjang kehidupannya di dunia, di dalam tidurnya, bangunnya, dan mereka mencatat seluruhnya itu. Kemudian dia menampilkannya di hadapan amamahu liyallahu, agar dia melihatnya, agar manusia itu melihatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'at sakratul maut. Natruk hadil ayat. Dan kita sekarang fi ghaflah, dan kita sekarang lalai. Al-malakan, dua malaikat yang bersama kita sekarang, kebanyakan dari kita itu lalai dari keberadaan mereka berdua ini, dari
dari adanya pengawasan Allah untuknya. Natruk al-ayah sahifat amalika, yaitu sahifah lembaran amalanmu tertulis di dalamnya dalam setiap segala sesuatu. Natruk al-ayah. Adapun orang mukmin yang mereka berpuasa di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari, membaca Quran dan wa talabul hadis, menuntut ilmu hadis, dan mereka takut kepada Allah dan menundukkan pandangan, dan mereka salat fajar dan salawat pada waktunya, dan mereka mendirikan salat malam dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan melakukan ketaatan. Isma' jazaa'ahum, dengarkanlah balasan mereka. Uzlifatil jannatul lil muttaqin ghairu ba'id. Natruk Uzlifatul jannah lil muttaqin ghairu ba'id, maksud dari didekatkannya surga kepada orang-orang mukmin selain bukanlah jauh, maksudnya adalah yaitu didekatkannya surga kepada mereka dengan sedekat-dekatnya. Wa hum yu'ayinuna hadzal na'im, dan mereka ditolong dengan nikmat-nikmat ini yang abadi, dan surga mendekat dan semakin takbur dan besar. Dan mereka mengira lalu mereka kaget, wayandahish, heran, dan mereka bahagia dengan istana-istana ini dan dengan anhar, dengan sungai-sungai ini dan pepohon dan wardah atau bunga-bunga ini. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafil. Surga ini setiap orang yang awab, bagi orang yang bertobat, yang bertobat kembali kepada Allah ketika dia jatuh ke dalam kemaksiatan, lalu dia berdiri dan bertobat bertobat kepada Allah. Anab juga artinya bertobat. Hafizun, dan dia maha penjaga, karena dia menjaga perkara perintah-perintah Allah dan menjaga batas-batasan Allah, dan tidaklah dia melampaui batasannya. Man khasyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Barang siapa yang takut kepada Ar-Rahman yang gaib, dia takut kepada Ar-Rahman sekarang kita fi alamil gaib, di alam gaib, bahwasanya Allah itu gaib, tidak tampak dari kita. Dan siapa yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya dan menjauhi maksiatnya, bermaksiat kepadanya, inilah surga balasan untuknya pada hari tersebut. Biqalbin taib, yaitu hati yang tobat, yang mukbil ala Allah, hati yang tobat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa jalla. Anaba sama tobat, raja'a wa taba wa aba ila Allah sama. Artinya adalah tobat. Udkhulu hadzal jannata, masuklah ke dalam surga ini wahai orang beriman yang bertakwa, dengan selamat. Salam atasmu dan salam minnal afat, dari penyakit dari kesengsaraan, yang mana penyakit itu diberikan kepada kalian setiap segala kullu syai'in fiha salam, dan segala sesuatunya itu di dalam surga itu adalah keselamatan. Jadi di surga kita tidak ada lagi menderita, tidak lagi merasa sakit. Lahum, baginya masya'una fiha waladaina mazid. Ya Allah, jadikanlah kami dan kalian di antara penduduk surga, wahai Rabbul Alamin. Ya Allah, jadikan kami di antara penduduk surga, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu surga dan nikmatnya dan apa yang mendekatkan kepadanya, berupa ucapan atau perbuatan. Ya Allah, mudahkanlah setiap amalan kami, mudahkanlah untuk kami amal-amalan penghuni surga, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan beriman dengan kitab, nama-nama dan kitabnya, merubah kehidupan seorang muslim dan merubah akhlaknya, suluk akhlak, dan merubah ucapannya dan merubah perbuatannya. Ta'al ma'i, kemarilah bersamaku kepada nama yang lain dari nama-nama Allah Jalla wa Ala. Kamu kan membacanya setiap hari di dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maknanya adalah barang siapa beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Maha Mulia, Maha kasih sayang terhadap makhluk keseluruhannya, Maha kasih sayang terhadap orang beriman, sebagaimana Allah katakan bil mu'minina raufur rahim. Dan apa yang dilakukan madza yaf'alu al-iman bihadzal isim fi hayatikal amaliyah,
dan apa yang iman perbuat, apa yang dia perbuat dengan imannya dengan nama ini di dalam kehidupan amaliyah engkau tu, bahwasanya engkau tahu bahwasanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkasih sayang kepadamu dan berlemah lembut kepadamu, maka wajib bagimu maka wajib bagimu mencintai Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kau beribadah kepada Allah dengan rasa cinta dan takut kepadanya, dan beribadah kepada Allah mengharapkan dan takut, roja dan khauf. Kemudian sesungguhnya selayaknya engkau antar hamba ibadah Allah, iaitu melakukan kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang menyayangi juga akan disayangi oleh yang Rahman. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Apabila kamu beriman dengan nama dua Rahman, dengan dua nama Bismai Ar-Rahman Ar-Rahim, maka sesungguhnya kamu akan menjadi orang yang lembut kasih sayang terhadap sesama manusia. Maka kamu tidaklah mencurangi seorang muslim, tidaklah menipu seorang muslim, tidaklah berbohong, tidaklah hasad, tidak ada dengki. Dan sesungguhnya rahmat 'alan nasi jami'an, sesungguhnya rahmatnya itu bagi seluruh manusia. Dan di antara beriman dengan nama dan sifatnya adalah engkau beriman bahwasanya Allah Maha menerima taubat dan Maha Pengasih sayang. Tawab yaitu menerima taubat dari siapa yang bertaubat, dan setiap anak cucu Adam itu memiliki kesalahan, dan di sana itu bukanlah manusia yang maksum kecuali para rasul. Apabila jiwamu, dirimu mengalahkanmu, atau syaitan mengalahkanmu atau menaklukkanmu, maka kamu akan berada dalam kemaksiatan. Maka cepatlah berdiri dan bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, dan memohon ampun kepadanya, dan solat 2 rakaat, kemudian solatlah dan bertobat kepada Allah, dan beristighfarlah segera. Jika kamu tidak mampu dari solat 2 rakaat, beristighfarlah dan bertobat kepada Allah Ta'ala, fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian, dan barang siapa wa man ya'mal su'an, sini ada penjelasannya, wa man ya'mal su'an sumya su'an, dinamakan keburukan, kejelekan, li'annahu yasu'u bihi wajha sahibihi, yaitu wajah pemiliknya itu jelek, atau dia melakukan keburukan wajah kepada pemilik wajah itu, menampakkan keburukannya pada hari kiamat, wal a'idzu billah. Kemudian au yadhlam nafsah, karena dia apabila melakukan kemaksiatan tidaklah dia menzalimi seseorang pun, akan tetapi dia menzalimi dirinya, karena dia melakukan kepada dirinya atau menghantarkan dirinya kepada neraka dan azab dan kehancuran, wal a'idzu billah. Kemudian beristighfar kepada Allah, ia mengatakan, ya Rabbi ighfirli, wahai Rabb ampunilah dosaku dan aku bertobat kepadamu ya Rabb, atas dosaku ya Rabb, kesalahan-kesalahanku ya Rabb, maafkanlah aku ya Rabb, dan ampunilah aku ya Rabb. Yajidullaha ghafurur rahim, kamu akan mendapatkan yajidillaha ghafurur rahim, maka kamu akan mendapatkan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Allah mengampuni untuknya dan mensyarai dengan syarat yaitu tobat yang sebenar-benarnya, atau jujur dalam bertobat dan berazam tidak kembali lagi, menyesal dengan sebenar-benar penyesalan. Dan demikian itulah orang-orang beriman pada hari kiamat, sebagian mereka dengan sebagian lain saling memanggil di surga dengan dan sebagaimana dahulu mereka di dunia minal istighfar. Maka mereka mengatakan, sesungguhnya dulu kami wa ta'ala yakni yadhkuru ba'dhum ba'dha, maksud dari sebagian mereka menyebutkan sebagian lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala da'uhu fid dunya fastajaba du'aahum, sesungguhnya mereka itu dulunya menyeru kepada Allah di dunia,
Fastajaba du'ahum. Lalu Allah mengijabah doa mereka. Maka Allah mengijabah doa orang yang berdoa yang jujur. Kemudian beriman dengan nama-nama dan sifat Allah yastaujaba, yang mengharuskan darimu an taqifa, berdiri atau meletakkan posisimu ketika setiap dari nama-nama dan nama Allah, dan merindungi apa yang terdapat di dalamnya dan mengetahui maknanya. Kemudian kamu berusaha berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama ini, sebagaimana Allah katakan walillahil asmaul husna fad'u biha. Dan kamu katakan, misal, ya Ghani ighni, wahai yang maha kaya berikanlah aku kaya. Ya Ghaffar ighfirli, yang maha pengampun berikanlah aku ampunanmu. Yang maha pengasih sayangilah diriku. Ya Tawwab, yang maha menerima taubat maka terimalah taubatku. Dan dengan nama-nama ini semuanya, itu dengan nama-nama Allah semuanya ini, kemudian kau berusaha menghadirkan, memberikan makna-makna ini dalam kehidupanmu yang amaliyah. Kemudian maka sesungguhnya akhil karim, apabila engkau mentadabburi nama-nama Allah yang husna, yang paling baik, maka sesungguhnya itu kamu telah menjadikan akidahmu fillahi qawiyah. Akidahmu terhadap Allah itu kuat. Karena manusia dari kita apabila dia merenungi dalam nama-nama sifat nama-nama Allah, maka sesungguhnya ini adalah perenungan yang akan menambahkan keimanannya. Fata'al ila ismihi, maka kemarilah kepada namanya Al-Azim. Mana Al-Azim? Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'anul Karim, dan dalam contoh perkataannya dalam ayat kursi, wala yaudu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Ayu la yajizu, tidaklah dia lemah menjaga langit dan bumi, dan dia maha tinggi dari yang tinggi, maha mulia dari yang mulia. Wa qauluhu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qauluhu fasabbih bismi rabbikal azim. Al-azim ayu al-mu'azzam, yaitu yang dibesarkan. Fa iza amanta, apabila kamu beriman dengan nama Allah yang maha agung, sepatutnya kamu mengagungkan Allah. Dan pengagungan terhadap Allah Jalla wa Jalla yastaujabu ta'ziman, dan mengharuskan adanya nama pengagungan baik secara zatnya Subhanahu wa taala, dan mengagungkan perintahnya, dan mengagungkan larangannya, dan fal muazzim lillah, dan mengagungkan itu karena Allah Jalla wa Ala. Apabila dikatakan kepadanya bahwasanya Allah memerintahkan dengan seperti ini, bikadza fa'al, maka dia akan melakukan, karena dia amrun huwal azim subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang perkara ini adalah perkara yang besar, perkara yang mulia bagi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah melarang tentang ini dan melarang intaha dan menyelesaikannya dan melarangnya, karena ini adalah bentuk di antara pengagungan terhadap Allah. Apabila manusia datang kepadamu dan berkata, wahai fulan, janganlah engkau berta'amul, janganlah engkau berinteraksi dengan Rabbmu, maka sesungguhnya Allah SWT melarang dari riba. Janganlah kamu bermuamalah dengan riba, bahwa sesungguhnya Allah melarang riba. Qul a'udzubillah, katakanlah aku berlindung kepada Allah, taubatlah kepada Allah, dan janganlah aku tidak akan pernah lagi melakukan riba setelah itu. Wahai fulan, tundukkanlah pandanganmu, maka sesungguhnya Allah melarang pandangan yang tajam, pandangan secara mutlak, tatapan yang langsung di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qulil mu'minin qulil mu'minin, artinya qul, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang beriman untuk menunduki pandangannya dari apa yang Allah haramkan. Dan ketikanya itu dia mengetahui bahwasanya apabila dia melepaskan pandangannya kepada seorang wanita dan tidak ada yang bisa melepaskan untukmu, atau kau memandang kepada surah gambaran yang tidak halal bagimu, imratan la tahillu, wanita tidak halal untukmu, dan atau pandangan dalam suatu gambar foto yang tidak halal untukmu,
atau kamu melihat di dalam video yang tidak halal untukmu atau sejenisnya itu, maka Allah Subhanahu wa taala muttali'un 'alaika, akan datang kepadamu, nadhirun ilaika, dia akan muncul dan dia akan melihatmu. Idza khalauta bi rabbi, natruk kan. Apabila kamu beriman dengan nama Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, maka kamu telah mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Kemudian qala ta'ala, zalika mu'azzim, dan demikianlah siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya dia di antara hati yang takwa. Maknanya adalah mengagungkan syiar-syiar Allah Ta'ala menunjukkan bahwasanya pemilik hati ini orang yang takwa, bertakwa, bahwa sesungguhnya min taqwa qulub, maka sungguhnya yang demikian itu adalah di antara ketakwaan hati, dan mengagungkan syiar-syiar Allah seperti salat, zakat, puasa, keseluruhannya dari syiar-syiar Allah. Maka apabila man sami'al muadzina, siapa yang mendengar seorang muadzin lalu dia berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, alqama fi yadihi wa azama al-amru, maka dilemparkanlah apa yang di dalam tangannya dan besarnya perkaranya, dan dia mendatangi azan dan pergi ke masjid untuk salat. Maka ini adalah muazzim li asyirillah, dan maka ini adalah mengagungkan syiar-syiar Allah. Hatinya taqiyun naqiyun, bersih lagi bertakwa. Atau siapa man yatahawan, siapa yang meremehkan, maka dia tidaklah mengagungkan syiar Allah Azza wa Ta'ala. Demikianlah apabila dikatakan kepadamu sesungguhnya Allah mengharamkan perbuatan ini, kamu katakan a'udzubillah, dan aku berlindung kepada Allah dari beribadah, wa tata'abbad wa tabta'i anhu, dan engkau menjauhkan darinya atau engkau jauh darinya. Ini bentuk dari ta'zimu hurmatillah. Ini adalah bentuk mengagungkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, dia berkata sesungguhnya natruk ta'zim, memuliakan hurmatillah, yaitu dengan menjauhinya, mengagungkan atau yang diharamkan oleh Allah itu dengan menjauhinya, dan dia sebaik yang ada untuk dia di sisi Allah. Dan ketika Allah memberikannya Jalla wa'ala balasan yang besar, sedangkan engkau rukuk, engkau mengatakan subhana rabbil azim, maksud suci Rabbku yang maha mulia. Sesungguhnya telah datang dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra'a al-Quran, ketahuilah bahwasanya aku dilarang membaca Al-Quran ketika ruku atau sujud. Maka ruku lalu agungkanlah di dalamnya Rabbmu Jalla wa Ala, dan adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam doa. Faqaminun han yustajab balakum, dan fakumna, maka diijabahlah doa untukmu. Ayu, layak diijabah untuk kalian. Dan makna hadis, adapun saya ruku maka agungkanlah Rabbmu di dalamnya. Maksudnya adalah katakanlah subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Kamu mengatakan ini dan kamu langsung sujud. Manahat fi az-zuhur amama uzmatillahi tabaraka ta'ala. Menahani, dan diberikannya punggung itu memberikan kepadamu di hadapan Allah yang maha agung. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam doa. Maka fakumna anistajaba, maka dia melakukan itu diijabahnya untukmu. Kamu layak untuk diijabah, karena dekatnya seorang hamba itu dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Dan di antara nama-nama Allah Asy-Syakur wa Syakir. Mana syakur wa syakir? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yashkuru li ibadihi bi